Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Bandara Internasional Lombok dan kita akan menuju ke sirkuit Mandalika. Jadi kita akan menelusuri jalan-jalan dari Bandara Internasional Lombok ke sirkuit Mandalika. Jadi teman-teman tidak perlu membuka Google Maps untuk sampai ke sirkuit Mandalika. Cukup tonton terus channel ini dari awal sampai akhir. Insya Allah kita tidak akan tersesat. Let's go! Ya, untuk menuju ke sirkuit Mandalika kita ditemani wanita cantik. Dadah, hai, yuk, mari. Dadah. Wah. Ya, sekarang kita mau melewati gerbang utama di Bandara Internasional Lombok. Jadi setelah kita keluar dari pesawat, kita mau keluar ke bandara, kita harus melewati gerbang ini ya teman-teman ya. Di sini kita akan bayar kartu sesuai jam berapa jam kita di dalam Bandara Internasional Lombok. Kira, Pak. Ya teman-teman, jadi kita bayar 3.000 ya untuk 1 jam pertama ketika kita sudah memasuki Bandara Internasional Lombok. Ya, saat kita mau keluar ke Bandara Internasional Lombok, kita akan disambut oleh tulisan Welcome to Lombok ya. Nah, untuk menuju ke sirkuit Mandalika, kita langsung belok kiri. Ikuti jalan, kemudian kita ke bagian kiri ya. Jalur pertama di Bandara Internasional Lombok. Jadi di sini sudah ditanami banyak bunga-bunga ya teman-teman. Ini jalur profesi dari Bandara Internasional Lombok ke sirkuit Mandalika. Saat keluar dari Bandara Internasional Lombok, kita akan menemukan jalan layang ya. Ini jalan layang pertama dia menuju sirkuit Mandalika. Di jalur layang ini kita untuk jalan kiri dapat menuju Desa Kawo namanya, kemudian kanan menuju Desa Ketare ya teman-teman. Kita bisa menikmati nikmatnya alam Indonesia khususnya di Lombok. Ya, ini jalan layang kedua dari Bandara Internasional Lombok ke sirkuit Mandalika. Bawah jalan layang ini kita akan menemukan jalur menuju ke Desa Kawo juga sama ke Desa Ketare ya. So I'll hold back, and you should know that, what's never good, just like regrets. So I'll go back, oh, but I got me to forget the time I lost. Ya, ini jalur atau jalan layang ketiga dari Bill. Jika ke kiri kita bisa langsung menuju ke Desa Kawo, kemudian kanan juga masih ke Desa Ketare. Jadi lumayan banyak jalur menuju ke Desa Kawo, selanjutnya ke Praia, dan juga di sebelah kanan menuju ke Ketare, kemudian ke Sengkol dan selanjutnya ya teman-teman.
Ya, setelah kita melewati 3 jalur layang dari Bandara Internasional Lombok ke sirkuit Mandalika, di sebelah kanan kita akan melihat pembangkit listrik tenaga surya ya. Ini pembangkit listrik tenaga surya di Lombok Tengah yang untuk wilayah Pujut. Ya, ini penampakannya. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke sirkuit Mandalika. Let's go. Ya, sekarang kita berada di jalan layang yang keempat, yaitu jalan layang yang menghubungkan antara kota Praia, yaitu kota Lombok Tengah, dan menuju ke sirkuit Mandalika atau ke Kuta. Ya, ini dia jalan layang keempat ya. Jadi ketika kita belok kiri atau mengikuti jalur di bawah jalan layang, di sebelah ketika kita akan ke kiri kita akan menemukan Desa Kidang atau Sengkol. Dan untuk yang ke kanan tetap bisa sampai ke Desa Kuta. Ini namanya Desa Kidang. Jadi teman-teman perlu tahu di sini masih dalam perbaikan ya. Mudah-mudahan di bulan Maret ke depan sudah tidak ada perbaikan, semuanya sudah clear dan peminat atau wisatawan ataupun penonton di sirkuit Mandalika bisa nyaman datang di sirkuit Mandalika. So I won't hold back, and you should know that, Ya, ini dia jalan layang yang ke-6 ya. Jalan layang ke-6. Jadi teman-teman tidak perlu repot, kita hanya melewati jalan layangnya ya. Jalan layangnya. Jadi tidak ada belok kiri, belok kanan. Nanti kalau sudah kita ketemu sama bundaran, nah, di sana kita belok lagi, nanti kami kasih tahu. Nah, ini juga masih dalam perbaikan. Tim orange siap beraksi. Ya, ini dia jalan layang ke-7. Ya, kita hitung sama-sama ya, biar saya tidak lupa nanti ternyata sudah melewati jalan layang yang keberapa, disebutnya jalan layang keberapa. Ya, ini jalan layang ke-7. Tetap kita lanjutkan. Nah, kita sudah mulai melihat atau tampak alam yang begitu indah. Mulai dari jalan layang ke-7 sudah mulai tampak alam yang begitu alami, bukit-bukit, kemudian persawahan yang ditata rapi. Ya, seperti itu. Jadi di daerah Lombok Tengah ini sendiri untuk jenis mata pencariannya ya ada yang di nelayan khusus di daerah Kuta di bagian selatan, kemudian di daerah Lombok Tengah yang daerah sini agak ke utara itu lebih ke petani ya, petani padi. Untuk musim hujan biasanya di sini menanam padi, kemudian untuk musim kemarau biasanya kita menanam buah semangka. Nah, semangka yang mungkin teman-teman nikmati di rumah masing-masing itu semangka dari Lombok Tengah ya, khususnya di daerah Pujut. Ya, kita bisa melihat ini penanaman pohon ya di bagian bukit-bukit di sirkuit Mandalika, jalan
dari Bill ke sirkuit Mandalika. Ini proses penanaman bunga-bunga ya, agar tidak terjadi longsor. Pemerintah sudah menyiapkan cara agar tidak terjadi longsor. Biasa kayak lampu foto. Ya, selain pemandangan alam, teman-teman juga akan bisa melihat ini embung namanya. Kalau di daerah kami embung namanya. Jadi teman-teman bisa melihat. Tapi kalau di musim hujan aja ini ada airnya. Kalau di musim kemarau ini kering kerontang ya, tidak ada air. Ya, bisa duduk-duduk di sini kalau seandainya teman-teman mau ke sirkuit Mandalika, singgah di sini ngopi-ngopi. Tapi masalahnya tidak ada warung kopi di sini ya. Besok kita buat warung kopi di sini. Ya, sedang dilakukan penanaman rumput. Pupuk, bukan pupuk, rumput. Ya, ini jalan layang ke-8 yang kita temui dari Bandara Internasional Lombok ke sirkuit Mandalika. Jalur yang di bawah ini jalur masih belum diperbaiki ya. Itu masih jalannya masih tanah. Ya, walaupun gerimis, kita tetap lanjutkan perjalanan ke sirkuit Mandalika. Ini luar biasa sekali ya teman-teman. Kami tidak akan mundur menginformasikan perkembangan di sirkuit Mandalika ini. Nah, ini juga ada perbaikan penembokan tebing-tebing yang ada di jalan sirkuit Mandalika. Ya, ini tanaman yang sudah tumbuh ya. Kita yang di daerah Lombok aja baru melihat ada tanaman yang bisa tumbuh di tembok-tembok rumah ya. Ini bisa diperhatikan, dicontohkan juga di rumah teman-teman. Bypass mana gitu? Ya, di sini ada tulisan bypass Mandalika ya. Setelah jalan layang yang ke-8 kita ketemu dengan tulisan jalan bypass Mandalika. Ya, ini banyak sekali bukit-bukit yang begitu indah ya. Jadi selain teman-teman nonton MotoGP, jangan lupa bawa pacar, bawa istri, bawa keluarga untuk menikmati indahnya perjalanan menuju sirkuit Mandalika dari Bill ya. Jadi ini seperti Eropa teman-teman. Pemandangan alam yang seperti ini tidak hanya bisa ditemukan di luar negeri, tapi di Lombok juga teman-teman bisa menikmatinya ya. Ini luar biasa sekali. Jadi ada gunung yang dibelah. Ya. Subhanallah ya teman-teman. Kita orang Lombok saja baru tahu ada hal-hal seperti ini ya. Ya, itu masih dalam proses pekerjaan.
Ini proses pembelahannya itu cukup lama dulu ya. Jadi ada yang dibom, ada yang dikrok, dan memakan biaya yang luar biasa. Ini tidak main. Terima kasih kepada pemerintah yang saat ini bisa menyelenggarakan atau menyukseskan terbangunnya sirkuit Mandalika di Mandalika, Kuta, Lombok. So I won't hold back, and you should know that what's never good, just have regrets. So I won't go back. Ya, setelah kita melewati jalur layang atau jalan layang yang ke-8, kita akan menemukan Bukit Menangis. Ini Bukit Menangis, dikatakan Bukit Menangis karena masih banyak air-air yang mengalir dari dinding-dinding bukit. Ya, ini tidak pernah berhenti dari mulai pengeboran atau pengeboman bukit. Ini udah mulai air mengalir ya di dinding-dinding bukit. Ya, kita lanjutkan lagi perjalanan kita. Oke teman-teman, kita sampai di jalur layang yang ke-9. Di jalur layang ke-9 ini luar biasa teman-teman. Jadi ada banyak jagung yang ditanam di perkebunan pada masyarakat ya. Ini jagungnya indah sekali teman-teman. Di bukit ini ditanami jagung. Sebentar lagi ini mau panen. Dari bukit yang pertama 1, 2, 3, 4 ini semuanya ditanami jagung. Selain dapat menikmati hasilnya, kita juga bisa menikmati suasana alamnya. Ini luar biasa teman-teman. Ya, di sebelah kiri juga banyak, yang kanan juga ya, sama ditanami jagung. Terus sampai ke atas. Ini pesona alam Indonesia, ini luar biasa teman-teman. Kita doakan semua rakyat Indonesia ya bisa ke Lombok untuk menikmati alamnya yang begitu alami ya, yang begitu indah. Biar kita sama-sama bisa menikmati ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, di jalan ke-9 banyak yang perlu dikerjakan, masih banyak PR untuk pembenahan pembangunan di jalan bypass ya. So ya, ini jalan layang yang ke-10 teman-teman. Jalan yang layang yang ke-10, di jalan layang ke-10 ini banyak sekali pohon kelapa ya. Kita sudah mulai dekat dengan sirkuit Mandalika, sudah mulai banyak pohon kelapa. Itu tandanya ini sudah dekat dengan pantai ya. Setelah bukit ini kita akan menemukan jalur lingkar Songgong ya. Di sana tempat ditaruhnya patung Presiden kita Joko Widodo. Ya, mari kita saksikan ya.
jalan layang yang ke-10. So I'll go back, go back. Oh, look, I need to forget the time I lost. Let me back. Oke, ini jalur layang yang ke-11 teman-teman. Jadi kita sudah melewati 10 jalur layang dan ini adalah jalur layang yang ke-11. Nah, di sebelah selatan di sana ada kantor ya. Sudah terlihat kantor PP ya. Di sini juga ada kantor PP tapi masih belum dibangun. Dan setelah kita melewati 11 jalur layang, kita sudah sampai di Bundaran Songgong. Ya, itu sudah ada tulisan welcome to Kuta Mandalika. Ya. Welcome to Mandalika. Tetapi masih ditutupi karena masih dalam perbaikan ya. Ya, kita akan mengitari Bundaran Songgong. Ketika teman-teman mau ke sirkuit Mandalika, jangan ikuti jalur ini ya. Ya, langsung kita muter. Kalau kita kiri kita sampai ke pelabuhan. Kemudian jika lurus sampai ke Grupuk ya. Ini. Jadi tetap muter sampai ke jalan yang paling ujung. Kemudian baru kita belok kiri. Ya, itu perbaikan ya, atau masih renovasi tempat ditaruhnya patung Presiden Joko Widodo. Ya teman-teman, kita sudah sampai di Bundaran Songgong, di mana tempat ditaruhnya patung Presiden Joko Widodo. Jadi ada 3 patung di sini ya, bisa dilihatkan. Jadi yang patung yang pertama yang paling depan itu patung burung Garuda, kemudian yang di tengah yang masih ditutupi itu patung Bapak Presiden Joko Widodo, kemudian yang terakhir itu patung pembalap ya, tapi masih tidak terlihat bentuknya, siapa nama pembalapnya. Nah, ini masih dikerjakan, semoga cepat selesai, semoga bisa membanggakan rakyat Indonesia ya. Ini berada di Bundaran Songgong teman-teman. Oke, kita akan lanjutkan perjalanan kita menuju sirkuit Mandalika. Ya. Oke. Ya, setelah kita berada di Bundaran Songgong, kita melanjutkan perjalanan menuju ke sirkuit Mandalika. Kita menuju ke timur ya. Ya, bukan ke timur. Ke selatan. Ya, kita menuju ke selatan. Barat mulu. Terus baik, syuting baik, lawan Kak. Jalur yang di sana So I won't hold back, and you should know that was never. Ya teman-teman, tidak perlu khawatir ya. Tidak perlu khawatir untuk tersesat di daerah Lombok ini. Nah, ini cukup singkat, jelas, padat. Bagaimana saja penyampaiannya ya.
Ya, di sini masih perbaikan jalan, baru diaspal ini teman-teman. Dari ruas yang lainnya masih diaspal, dari Songgong ke sirkuit Mandalika ini rencananya dibuatkan dua. Bukan direncanakan, tapi sudah terrealisasi, tapi masih belum jadi. Nah, ini masih dikerjakan untuk jalur yang satunya lagi. Oke, cuacanya cukup panas ya, cukup panas. Ini sangat menghabiskan tenaga ya. So I won't hold back, and you should know that what's never gone, just have regrets. So I won't go back. Oh, what I gotta need to forget the time I lost. Won't let me forget. Ini bukit terakhir dari Bundaran Songgong menuju ke sirkuit Mandalika. Kita sudah sampai di sirkuit Mandalika yang masih dalam perbaikan percepatan pembangunan. Tapi ini luar biasa, ini gorong-gorong atau drainase. Akhirnya kita sampai di sirkuit Mandalika, di mana di sini masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Sekarang kita di sini sekitar jam 11-an ya, jam 11.12, dan mungkin waktunya istirahat untuk para pekerja. Jadi ada pekerja yang sedang istirahat dan juga ada yang masih melanjutkan karena masih banyak PR yang mereka harus selesaikan. Nah, kita bisa melihat drainasenya ini sudah dibolongin sampai ke ujung sirkuit Mandalika ya. Paving juga sudah sekitar 60% sudah dikerjakan. Jadi di sini ya hampir tabrakan. Jerah, ini ganggu. Ya, teman-teman perlu ketahui ini bangunan bekas perusahaan PP ya, tapi sekarang sudah tidak digunakan karena sudah pindah di jalur di sana ya. Karena sudah tidak digunakan, ini bisa jadi mau dibongkar ya, ini bangunannya.
Matiin dulu. Lalu sekarang kita sudah berada di sirkuit Mandalika dan itu adalah gerbang utama sirkuit Mandalika, masih dalam perbaikan dan ini sedang dikerjakan drainase dibantu oleh alat berat ya. Ya, hati-hati. Semoga tidak ada kecelakaan kerja yang tidak diinginkan sehingga membahayakan para pekerja di sirkuit Mandalika. Ini cuacanya cukup panas ya. Jadi panas sekali ya. Banyak panas sekali katanya. Yuk kita lanjutkan perjalanan kita menuju sirkuit Mandalika tapi bagian ujungnya di tribun. Nah, ini penampakan gerbang utama menuju sirkuit Mandalika. Masih banyak yang perlu dikerjakan ya. Yuk. Ya, kemudian kita bisa melihat tugu Pertamina Mandalika yang sudah rampung tapi masih belum dibuka ya. Itu masih ditutupi sama kain. Itu logo Pertamina Mandalika, tempat atau spot berfoto. Nah, kemudian kita bisa melihat tribun penonton ya. Tribun premium itu sudah terpasang kursi. Jadi ini luar biasanya ya teman-teman. Ini pohon masih sudah besar yang ditanam, bukan pohon yang ditanam dari kecil ya. Nah, ini pohon yang sudah besar kemudian ditanam. Lihat. Ya, dari sini sudah terlihat tribunnya sudah ada yang jadi. Itu untuk tribun premium, untuk tribun standar berada di sebelah sana dan tidak punya atap ya. Ini tidak terlihat dari sini. Oke, kita istirahat sebentar, matiin.